Saya perlu matur kalau soal lafadz zakat ada sekian banyak ayat menyebut kalimat zakat. Yuqimunas salata wa yu'tunaz zakat. Aqamus salata wa atawuz zakat. Aqimus salata wa atuz zakat. Nabi sendiri ketika menyebut rukun Islam juga menyebut dengan kalimat zakat. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakat. Jadi enggak benar kalau dikatakan di Quran enggak populer sebutan zakat, di hadis enggak populer. Perkara kadang disebut dengan istilah sedekah. Memang Quran itu kadang juga hadis menyebut lafaz yang dimaksud bukan makna lughawinya, tapi yang dimaksud makna syar'inya. Kadang nyuwun sewu menyebut salat, ternyata yang dimaksudkan doa. Washolli alaihim. Salatlah kamu pada mereka yang telah membayar sedekah. Itu yang dimaksud bukan mereka disolati, tapi bagi penerima sedekah atau zakat sebaiknya sebagai timbal balik membalas dengan doa. Kalimatnya pakai sholli, salat, maknanya doa. Gitu loh. Kalimatnya pakai sholli, shollu, maknanya bersolawat. Yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Demikian pula menyebut pakai lafadz sedekah. Innamas sedaqat. Tapi ternyata di situ menurut ulama maknanya sedekah wajib, yakni zakat. Dan dalam fikih melaksanakan zakat niatnya tidak harus menyebut lafadz zakat. Niat ingsun ngetokne zakat ini fardhon sah. Niat ingsun ngetokne sedekah wajib, itu juga bisa disebut atas nama zakat. Paham ya? Jadi lafadz zakat itu populer banget di Quran Sunnah dan itu rukun Islam. Keberadaannya qot'i. Perkara sesekali dua kali disebut dengan istilah sedekah bukan berarti menafikan zakat. Justru sedekah di situ secara syar'i maknanya zakat, begitu loh. Perkara kepingin meningkatkan jangan zakat tok. Kalau zakat tok berapa? Hanya 2,5%. Nyun sewu Pak Menteri, 2,5% itu bukan dari laba, tapi dari total aset yang diperdagangkan. Saya punya toko Total Jenderal yang kami perjual belikan di toko itu ada 1 miliar. 2,5% itu 2,5% dari 1 miliar, enggak sedikit. Kalau dari dari situ kemudian taruhlah labanya 250 juta, lalu dikenakan 10%. 10% dari 250 juta, 25 juta. 2,5% dari 1 miliar, 2 juga 25 juta. Enggak sedikit, gitu loh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang 2,5% itu zakat emas perak dagang. Kalau pertanian 10%, bukan 2,5%. Jangan sepelekan zakat. Jangan sampai tinggalkan zakat.
dimaksimalkan oke. Zakat plus infak top, zakat plus sumbangan top, zakat plus sedekah top. Tapi ayo kita ganti yang lain aja, zakatnya ditinggalkan ojo. Paham ya? Mohon menawi badhe dawuh atos saestu zakat itu termasuk rukun Islam qat'i mujma' alaih, kecuali beberapa jenis zakat yang mukhtalaf. Kemudian sholat itu qat'i, puasa Ramadan juga qat'i, rukun Islam. Haji keberadaannya qat'i. Mengingkari sesuatu yang qat'i mujma' alaih, dalil Quran Sunnah, kalau disengaja bisa murtad. Atau saestu. Murtad keluar dari Islam, mati su'ul khotimah, kecuali mencabut ucapannya dan kembali bersyahadat. Mohon atos saestu. Perkara misalnya ceramah, jangan zakat tok. Zakat itu sekian persen. Ayo kita tingkatkan, zakat dimaksimalkan, kalau perlu tambah infak, tambah sedekah, kita libatkan orang banyak, membantu fakir, miskin, dan tidak ada manipulasi sedikit pun, tidak ada pungli sedikit pun, tidak ada kebocoran sedikit pun, benar-benar jatuh kepada yang berhak. Wah, itu top tenan. Top tenan. Niki dalam kebaksa matur biar umat mboten salah paham, zakat wajib, zakat rukun Islam, zakat qat'i, di Quran banyak menyebut lafaz zakat, di hadis banyak menyebut lafaz zakat, di kalangan umat Islam sejak sahabat sampai sekarang juga populer banget yang namanya zakat. Salah kalau dikatakan enggak populer. Salah dikatakan kalau kepingin maju umat harus tinggalkan zakat. Itu enggak benar. Inilah. Perkara tetap diakui wajib zakat, tapi kepinginnya meningkatkan pendapatan untuk umat, meningkatkan upaya mengumpulkan dana untuk umat, zakat dan di luar zakat. Masya Allah luar biasa. Dan kalau bisa yang diubek-ubek jangan umat Islam tok. Umat Islam dikenai zakat plus yang lain-lain, pengusaha siapapun non-muslim juga dikenakan persentase yang sama dengan nama beda. Itu lek ngono, wah jos tenan. Dana umat itu bisa ribuan triliun, dana rakyat bisa ribuan triliun. Dan nyun sewu ojo sampai dikorupsi. Terus kemudian zakat produktif. Nyun sewu tetap harus didata, masyarakat ono sing gak iso nyambut gawe tenan, jumpo. Ono sing gak iso nyambut gawe temenan, gak punya pengalaman blas, bahkan loro. Nah, yang mereka harus dihitung betul, itu langsung kebutuhan konsumtif. Jangan terus berpikir kemajuan, jangan terus berpikir growth, pertumbuhan. Tapi mereka diajak bertumbuh ya enggak bisa, wong loro. Adang-adang ning duku ramben. Ya kepada mereka yang enggak bisa memutar modal, ya harus diberikan langsung yang jadi kebutuhannya dari zakat itu. Kemudian mustahik fakir miskin yang bisa diberi pelatihan kerja, dagang, home industri, lah monggo mereka diberi modal, tapi diberi ojo kon utang ono bungane. Ya, wong mereka mustahik berhak menerima, tapi dilakukan pendampingan. Lah pendampingan termasuk pekerjaan amil, nanti haknya 1/8 dari total zakat yang dikumpulkan, yang dikelola untuk amil termasuk pendampingan. Top tenan nek ngono wis saya setuju tenan. Ojo alasan pengembangan dana zakat lalu diserahkan kepada pengusaha. Lah pengusaha ini kaya, mari ngono ilang enggak badi gondol. Wallahu alam bisawab. Jangan main-main dengan zakat. Terus kalau katanya untuk kemajuan umat harus tinggalkan zakat, sekali lagi itu enggak benar.
Justru enggak zakat itu jadi rusak kata Nabi. Dan saya yakin kalau siapapun Ustadz atau siapapun Pak Menteri merasa benar, izinkan saya meyakini Nabi lebih benar. Nabi lebih benar. Monggo aja rumongso benar. Tapi saya izin meyakini Nabi lebih benar. Ma khalatatiz zakatu malan illa afsadathu. Kalau harta belum dizakati, hak fakir miskin berupa zakat masih campur aduk dengan harta karena belum dizakati, pasti akibatnya rusak. Pasti akibatnya hancur. Ma khalatatiz zakatu malan illa afsadatu. Saya yakin Nabi benar. Pun niki mawon nyuwun masyarakat tetap nyepengi agami, tetap nyepengi syariat, tetap nyepengi dawe para ulama. Ya, umaro manut ulama, yes. Umaro beda dengan ulama yang kita pegangi ulama. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada kewajiban taat kepada siapapun termasuk umaro kalau itu ternyata maksiat nanggone Gusti Allah, termasuk malih enggak zakat itu. Wis. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Ndi ra'u dan diumbulne ra'u karena banyak yang japri kalimat tadi ndang diumbulne ya. Di edit sing apik ndang diumbulne. Umbul layangan yang buringan. Faslun wa salatul jamaati sunnatun muakkadatun. Salat jamaah hukumnya sunnah muakkadah. Apa? Oh, yang sebelumnya. Rawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syamsu wa la salata ba'da al-asri hatta taghiba asy-syamsu. Tidak boleh salat setelah subuh sampai matahari agak tinggi, duha. Tidak boleh salat ba'da asar sampai matahari terbenam. Wal muradu bin nafyi huna an-nahyu. Yang dimaksud kalimat tidak ada nafi itu larangan. Berarti jangan sholat ba'da asar, wong larangan. Ai maksudnya la yusalliyanna, jangan sekali-kali sholat ahadun seseorang fi hadhil awqat di waktu-waktu ini. Warawa Muslimun an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Ada 3 waktu adalah Rasulullah melarang kita semua salat dalam 3 waktu itu. Wa nakbura mautana, melarang kita memakamkan mayit di 3 waktu itu. 1, hina tatul asyamsu bazighatan, ketika matahari terbit dengan terang, mentor, hatta tartafi sampai tinggi. Wa hina yaquma qaimu dhahirah, dan ketika bangun onta, berarti wis duhur, hatta tazul sampai zawal, sampai zuhur. Wa hina tadhifu syamsu, dan ketika matahari bersiap terbenam, lil ghurub, untuk terbenam. Bazighatan, yatlu'u, terbit, muncul, qorsuha, bunderannya. Wong Blitar ngarani mentor. Aman ngarani apa? Terbit sak bunder wis ketara kabeh, jenenge wis mentor-mentor. Qaimu dhahirati, maksudnya istidatul harri, sudah sangat panas. Wa asluhu, asal maknanya annal ba'ira idza kana barikan, unta ketika doprok, qama, maka dia akan bangun min siddatil harri, saking banget panas.
Tazul maknanya tamil an wasatis sama, condong miring dari tengah langit, berarti zawal mulai masuk zuhur. Tadhif maknanya tamil hala isfiroriha, condong mau ndelusep saat warnanya menguning. Wanahyu larangan sholat sunat fi masabak di waktu yang telah tersebut di atas, litahrim untuk larangan haram. Amma malaha sababun fatusalla fi kullil awqat. Adapun sholat sunat yang ada sebabnya, maka boleh dikerjakan di semua waktu, termasuk sujud syukur. Zaman bal-balan mari sholat asar, dadak ngegulni. Berarti ada penyebab disunahkan syukur. Posisi punya wudu, celanamu bal-balan sampai nutup dengkul, nutup aurat, cari arah kiblat sujud. Itu enggak boleh kalau dilakukan ba'da asar, kecuali ada sebab. Mas wis mari sholat asar, dadak oleh WA, mas kula purun, monggo tindak teng griya nglamar. Langsung sujud, syukur ngawur ae ra sujud. Meskipun ba'da asar, lah dapat WA boleh ba'da asar. Naflan kanat au fardon, baik itu sholat sunat atau sholat fardu. Dalam menunjukkan ala dzalika atas hal yang demikian itu ma hadis rawahul Bukhari wa Muslim an Anasin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa salat maka hendaklah segera salat ketika sudah ingat, meskipun sudah sore, meskipun matahari mau tenggelam. La kafarata laha, tiada cara menyebus dosanya ila dzalika kecuali harus dilakukannya, diqodoi. Wa aqimis sholata li dzikri, tegakkan salat setelah mengingat saya. Lupa jagongan yang rokok asare moro-moro entek, dhuwure moro-moro entek, kelingan wis ba'da asar. Ya kono ndang lakoni salat. Wa ma rawahul Bukhari wa Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam shalla raka'ataini ba'dal asri. Nabi salat sunat 2 rakaat ba'da asar. Loh, katanya enggak boleh. Fasa'altuhu an dalik, saya bertanya tentang hal itu. Faqala, Nabi dawuh, ya binta Abi Umayyah, wahai Ummu Salamah binti Abi Umayyah, sa'alti raka'ataini ani raka'ataini ba'dal asri. Kau tanya tentang 2 rakaat setelah asar. Ini loh ceritanya. Wa innahu atani nasun min Abdil Qais. Datang padaku tamu-tamu orang-orang dari suku Abdil Qais. Fasaghaluni, mereka merepotkan saya. Ani raka'ataini 2 rakaat. Alataini ba'da zuhri, setelah zuhur. Jamaah di masjid pulang mau ba'diyah di rumah, ono tamu. Nah, ba'da asar ini aslinya ba'diyah zuhur, boleh. Fahuma hatani, 2 rakaat ba'da zuhur itu ya ini. Kapan dilakukannya? Ba'da asar. Wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Salat jamaah hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan fardu kifayah. Wa alal makmum, wajib atas makmum an yanwiyal itimam, niat menjadi makmum. Dunal imam, bukan imam. Kalau imam enggak wajib niat jadi imam. Tapi lek pengen oleh ganjaran yo niat jadi imam atau niat jamaah. Wa yajuzu an ya'tamal hurru bil abdi. Wenang sah merdeka makmum kepada budak. Islam enggak ada diskriminasi. Budak ora oleh dadi imam, jare sapa? Kon keturunan Jawa ora oleh, jare sapa? Wal baligh bil murahik, orang yang sudah balik dewasa makmum kepada yang masih murahik. Anak SMP umur 10, 11, 12, 13 itu murahik.
namanya masa puber, boleh jadi imam, boleh jadi khotib juga. Ya, makmumnya kiai-kiai gede boleh. Wala tasihhu tidak sah qudwatu rajulin makmumnya orang laki-laki bimra'atin dengan imam yang perempuan. Sunnah muakkadah itu lirijal wan nisa, bagi kaum laki-laki dan perempuan. Kadang suami sing kereng melarang istrinya ikut jamaah, didalili sholat perempuan paling afdol itu di dalam rumah ning telu kamar. Lek bojo musik repot nyusoni bayi, enggak ada pembantu, gara-gara ditinggali jamaah ning masjid, bayi ning enggak kopen. Monggo sholat di rumah sambil ngerawat bayi. Bojo wis tuwek anake padha mondok kabeh. Repot apa ning omahe? Ya ayo dijak jamaah. Paham apa ora? Lima, karena hadis rawahu yang meriwayatkannya Al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh salatul jamaati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih 27 derajat. Luar biasa. Al-fadzi maknanya al-munfarid, sholat sendirian. Wal ashah, pendapat yang lebih benar, annaha fardu kifayah, bahwa jamaah sholat hukumnya fardu kifayah. Dulu itu enggak apa-apa, ulama sepuh, senior, dawuh, sholat jamaah itu sunnah. Lalu datang ulama berikutnya yang lebih junior, dawuh, ngapunten Mbah Yai, berdasar dalil menika hukumnya fardu kifayah, dan bukan berarti kurang ajar, dan bukan berarti su'ul adab. Ya, kiaimu sepuh nggak pernah membahas nasab habaib. Zaman alumni Al-Azhar mana-mana tahu ratusan manuskrip tentang nasab, ternyata keliru kalau mereka disebut keturunannya Kanjeng Nabi. Terus zaman bahas, beda kalau kiaimu meneng zaman bahas. Kurang ajar orang ngono kuwi. Sing penting adab ya tetep adab. Halo. Ojo beda karo dudu kurang ajar ngono. Wong namanya juga data terbuka terus. Quran juga mengisyaratkan itu, yaumatublas sarair, suatu hari semua rahasia akan dibongkar, diungkap. Ya, semakin ke sini, semakin ke belakang, rahasia semakin dibuka. Dulu enggak ngerti basmah sidik jari, sekarang ada. Dulu enggak ngerti ini diambil apa, ada zat aditif apa enggak, konsumsi sabu-sabu apa enggak, sekarang bisa. Ya apa, mosok tetap itu enggak ono dalile panggah ngono e koni. Diambil urinnya, air kencing dan seterusnya. Dan bisa jadi suatu saat mumi yang sudah ribuan tahun itu entah dengan apa bisa jadi masih bisa diambil zatnya. Bisa diambil apa, mungkin sampel untuk gen atau apa, sangat mungkin bisa diambil selnya. Dan kalau bisa diambil selnya, lalu diketahui secara real dari balungnya Fir'aun itu diambil selnya, ternyata DNA-nya jenis ini. Siapa-siapa yang
identik dengan itu ya berarti masih keturunan Firaun. Enggak iso Mas. Itu dihalangi enggak bisa, dibendung enggak bisa. Orang bertanya terus, barangkali ayo neliti, barangkali bisa. Kan wal ashah yang lebih benar annaha fardu kifayah, bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah fi haqqi rijal al-muqimin, bagi kaum laki-laki yang mukim, bukan musafir, bihaitsu sekiranya zaharu tampak syiaruha syiar jamaah. Ojo jamaah yang jero kamar, itu belum menggugurkan fardu kifayah karena syiarnya enggak tampang di jero kamar. Kenapa saya kalau telat jamaah saya yang ngarepe omah, yang emper, atau kadang yang gini, bukan berarti saya pengen pamer. Lek saya jamaah dengan umi yang jero kamar, itu belum menggugurkan kewajiban, belum tampak syiarnya kok. Lek nang kono ana santri siji loro sing durung jamaah, akhirnya nyusul. Nah, ngono kuwi Mas. 5 karena hadis rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Ma min talatatin fi qaryatin aw badwin, tiada 3 orang di suatu desa atau badui. Badui itu pedalaman. Ada 3 orang menempati kampung, penduduknya 3 orang. Tidak mendirikan jamaah, latu kamu tidak didirikan fihim di antara mereka al jamaatu sholat jamaah wa fiyatin sholatul jamaah, illa melainkan istahfadha bakal menguasai alim atas mereka as-syaitonu setan. Maksudnya ghalabahum, setan bakal mendominasi mereka, mengalahkan mereka, wastaula menguasai alim atas mereka, wahawalahum dan memindah mereka, membalikkan mereka ilahi ke arah bolone setan. Jamaah ojo sampai ora. Wa alal makmum liasika, kenapa makmum harus niat? Agar menjadi sah iktidau makmumnya. Tapi makmumnya ojo was-was. Salah imamnya jeneng Abdurrahman, makmumnya gak mari-mari lek niat makmuman. Suwe-suwe imamnya risih menoleh mbatan. Weh, makku nyapo? Bolak-balik kok makmuman. Makku lapo sih? Ngerti? Imamnya jeneng itu Rahman. Makmumnya bolak-balik makmuman. Makku lapo sih? Kok makmuman? Kurang paham. Wa yakuna, dan adalah baginya sawabul jamaah, ganjarane jamaah, amalan mengamalkan bihadis dengan hadis innamal a'malu binniyat. Siapa yang maksud murohek? Murohek anak belum balik tapi mulai ngerti lawan jenis, jenenge mulai puber. Mulai puber kayak Mas Karnois mulai puber. Hah? Oh, si tamyiz ya? Oh, tak kira wis arep puber. Saya dapat rahasia sedikit tentang Mas Karno, Mbak-mbak. 1, dia aslinya Blitar, Sanan Kulon. Sumber Lore Kali Pucung. Terus abai ketua takmir. Dia gelem gak gelem nanti harus menggantikan bapaknya ngurusi masjid. Terus Mas Karno sebelum ke sini dia Pondok Ploso, alumni Pondok Ploso. Nah, udah ketoro edah ngono tibake. Ya.
Bapaknya termasuk tokoh NU dan PKB. Dulu pernah nyalon DPR PKB tapi belum menang. Itu barangkali ada mbak-mbak yang dikedipi Mas Karno, beruntunglah sampean. Ya. Ini tak buka lah mbak-mbak ngeremeh nih, orang ajar mbak-mbak ini. Mas Karno, lek payu tenan jolali komisine ya. Huwa utawi murohek, huwa ya murohek, iku aladzi wong qarabal bulugh yang mendekati balik. Wal muradu bihi yang dimaksud murohek huna di sini as-sabiyul mumayyiz, anak kecil tapi sudah tamyiz, murwalu songo itu sah jadi imam. Lima karena hadis rawahu yang meriwayatkannya Al-Bukhari, anna Amr bin Salamah radhiyallahu anhu kana ya'ummu qaumahu, dia mengimami kaumnya, wahwa ibnu sittin aw sab'in sinin, padahal masih umur 6 atau 7 tahun, tapi wis fasih. Warawa Abu Dawud wa ghairuh an Malik ibn al-Khuwairith radhiyallahu anhu qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man zara qauman fala ya'ummuhum wal ya'ummuhum rajulun minhum, siapa bertamu kepada kaum, ini musafir, maka jangan dia yang mengimami kaum, sing imami cek tuan rumah. Wal ya'ummuhum, hendaklah mengimami kaum rajulun, seorang minhum dari kaum itu. Kenapa perlu begini? Yang tahu situasi itu kiai setempat. Masyarakat kene senengane diwacane kuliah kulhu. Iku yang ngerti kiai setempat. Nenek moro-moro atau kadang biasa pakai kunut apa enggak, yang ngerti kiai setempat. Nek moro-moro tamu ngimami, biasa ina atau ina karu kulhu, dada wacane amma yatasa alun, puyar wong-wong. Cek ben sing ngimami iku tokoh setempat. Kecuali kalau dipersilakan, monggo jenengan nyi, monggo jenengan nyi. Tamu kiai ini ya takon, kene biasa apa? Kuliah karo kulhu apa falaknas? Kuliah kulhu nggih. Nah. Biasa kunut apa ora? Nggih kunut. Wiritane dawa apa jeneng pendek mawon kiai, hitungane iki pendek ya wis. Cek masyarakat enggak ngremeng. Njogo ben masyarakat tetap sregep itu penting. Biyen ana imam lek ngimami dawa. Jamaah merotoli malih apa masjid rodok sepi, dipanggil sama Nabi. Kon sing imami dawa-dawa, afatanun anta. Aja dadi tukang pecah belah umat ngene. Garakne masjid sepi. Man amma qauman falyukhaffif. Siapa ngimami kaum orang banyak, yang enteng-enteng saja, jangan terlalu berat lah. Andai obat dosisnya ringan-ringan aja. Kenapa? Namanya kaum mah orang banyak. Fa inna fihimul kabir was-shaghir wal marid wa dzal hajah. Ada yang laki, perempuan, ada yang tua, ada yang muda, ada yang sakit, ono sing encok, ono sing selak kebelet ngising barang. Apa wadzal hajah. Fa idza shalla li nafsi. Nah, lek salat dhewean falyutawil masya'a, dawa sak karepe. Yang tahu situasi kiai setempat. Contohnya Masjid Agung. Ternyata bener saya, jamaah kan banyak wong pasaran, selak pengen dodolan maneh. Banyak wong kantoran, selak pengen nyambut gawe maneh. Sadurunge nyambut gawe lek iso iku sempat ning warung, ngopi. Lah kadang khotibe 20 menit, 20 menit. Wong-wong gremeng. Begitu roh khotibe fulan, mereka pindah cari masjid yang lain. Barang khotibe dewek, wah full mas. Jamaah wakeh terus jarene laporan dari keuangan,
Nek khotibe Ki Marzuki kota amale yo tambah karena jamaah mundak akeh. Ngono iku ya. Diladeni masyarakat. Sing penting enggak sampai cacat syariat. Kemarin saya nulis pendek, ya, kama la yajuzu al-ihmal binidhami syariah, ya, fakadzalika la yahsunul ihmal bidzuruf wal ahwal al-basyariyah. Kalau mengabaikan syariat enggak boleh, maka mengabaikan situasi kondisi umat juga tidak boleh. Sama-sama dua-duanya harus dijaga. Cari titik temu. Masyarakat marem, terayomi, puas semua, dan enggak ada satupun hukum syara yang dilanggar. Ojo dibantah. Hukum syara kok dilanggar tuh kiai. Mestinya ditulis dengan pengadilan agama mereka ojo dilanggar. Salah mana? Salat boleh dilanggar atau kiai? Boleh. Di masjid juga boleh. Wa mafhumuhu, makna implisitnya annal mar'ata la ta'ummul qauma. Perempuan enggak boleh mengimami kaum, wa fihim ar-rijal. Padahal di sana ada laki-laki. Wala qari'in bi ummiyin, enggak sah orang yang bagus bacaannya, standar tajwid, makmum kepada yang ummi, yang bacanya keliru. Ummi dalam hal ini sing Qur'ane enggak bener meskipun alim. Maka dia enggak boleh jadi imam. Wong alim banget tapi enggak bisa L, bisanya nyun sewu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak boleh jadi imam. Wong lame ilang. Harusnya Allahu Akbar. Nah dia bolak-balik coba enggak bisa. Allahu Akbar. Wes kowe dadi makmum ae. Ora oleh dadi imam. Itu namanya ummi. Wong sing macane enggak bener sampai merubah makna. Nyun sewu untune bolong. Do enggak bisa. Do. Wala dhalin. Bolak-balik enggak iso. Do. Ya wis kowe dadi makmum ae, aja dadi imam. Ro gak iso, isane lo. Kowe dadi makmum ae, aja dadi imam. Lah ngono kuwi. Paham ya? Al-qari utawi qari di sini huwa adalah alladzi yuhsinu qira'atal Fatihah. Orang yang baca Fatihahnya bagus. Wal ummi, yang dimaksud ummi huwa adalah alladzi yukhillu, orang yang merusak bi hurufin, satu huruf saja minha dari Fatihah. Namanya ummi meskipun apal Quran, meskipun ngalim, namanya tetap ummi dalam konteks jamaah. Enggak oleh jadi imam. Niku lek ngerusak sak huruf nggih, kula namung rusak 3 huruf ya tambah nemen. Ngerusak sak huruf ora oleh jadi imam. Walam tasihal qudwatu bihi, dan tidak sah makmum kepada yang ummi. Li anna qira'ataha kamilatan ruknun, karena baca Fatihah dengan sempurna itu menjadi rukun. Ayo sampean maca enggak berguru, iso-iso mau waca ngene. Li anna qira'ataha kamilatu ruknin. Karena baca Fatihah itu menyempurnakan rukun. Jere sapa kon? Ora ngono kuwi maknane. Karena membaca Quran, membaca Fatihah kamilatan secara sempurna, iku ruknun, menjadi rukun. Ngono lho. Kama alimta, seperti yang Anda tahu, wa sahhat sholatu li nafsi. Nah, kalau sholat sendiri sah. Kenapa? Daruratan, karena darurat, wong isane ngono tok. Li adami qudrati ala ta'allum, karena tidak mampu belajar, bolak-balik dilatih tetap raiso. Biyen mulang ngaji ning kampung, khairu wa abqa.
khairu wa aqba. Bolan balen khairu wa abqa. Balen mana ngono mana? Khairu wa aqba. Wah, repot bang. Ngene kadung ra iso ngono kuwi. Ana ser-seran biyen niku guru mulang murid malikin nas itu diwaca makilin nas. Malikin nas, makilin nas. Alolan li ki maliki malikin nas, makilin nas, ngono maneh. Calon DPR mungkin ya. Makili rakyat, makilin nas. Wa ayu maudhi'in shalat fil masjid bi shalatil imam, tempat manapun dia salat di masjid ngikuti salatnya imam, fi di dalam masjid wa huwa alimun bi sholati, dan dia tahu salatnya imam lewat melihat langsung atau dengar suaranya, ajza'ahu, maka itu sah baginya, malam yataqaddam alih, selagi enggak ngajoni berdirinya. Besok le masjid iki dadi wis diresmekne, yang di basement bawah, yang di ini apa? Lantai ini, atasnya itu pokok posisi ngadepmu tidak di depan imam, sah semua. Asal mengetahui imam lewat suaranya atau lewat melihat, sah. Nah, duduk masjid kayak begini. Ini misalnya yang atas di loteng pengen makmum, tetap harus dilubangi supaya bisa melihat langsung. Dan ada tangga yang bisa turun menuju imam. Kalau ini bukan masjid, rumah. Balik masjid tanpa tangga pun nggak apa-apa lah iso. Ya piye mas? Pakai lift. Liftnya neng buri kono. Kalau menuju imam dadak rono balik, nggak apa-apa. Kalau itu masjid, tempat manapun di masjid. Nah, masjid loh. Kalau musola gimana? Banyak ulama menyebut musola secara maknawi dihukumi sama dengan masjid. Karena masjid itu mabuniya lis-shalat, sesuatu yang dibangun wakafnya untuk dijadikan sholat, namanya masjid. Hanya kalau di Jawa yang sudah dipakai Jumatan disebut masjid, yang untuk jamaah sehari-hari tok disebut musola. Kalau di Arab sana masih masjid Aisyah 7 meter ya disebut masjid Aisyah. Masjid jin cilik ya disebut masjid jin. Mbok pakai Jumatan mbok ora ya jenenge masjid lek ning Arab kono. Saking ning kene duwe istilah dhewe. Terus lek nggih salat, yo nggih jagongan, yo nggih genduren, yo nggih rokokan barang, pencaan, nyangkruk, kuwi jenenge langgar. Lebih fleksibel, dan orang kampung butuh tempat seperti itu. Makanya kiai itu sudah ada masjid masih bangun langgar, sebab ngobrol di masjid gak ilok mas, makruh. Nah, ben mereka yo sregep salat, yo ngobrol, ngopi, gawe ne maneh jenenge langgar. Di makruhne ra kena untuk masjid. Ngene lho. Tapi yo njogo salat ning kono, salate jamaah ning kono. Maksudnya bisolatil imam, mengerti salatnya imam, ka'an yasma'u semisal mendengarnya, au yarahu atau melihatnya, au yasma'a muballighan atau mendengar suara penyambung. Imam Arya Patek Banter ada salah satu makmum belakangnya, Sami Allahu liman hamidah, sing mubaleke suara menyambung, Sami Allahu liman hamidah, sah, enggak krungu suarane imam, tapi krungu suarane penyambung suara imam.
Masjidnya 1 kilo mas dawa sampai kono. Setiap 10 soft ada 1 orang yang bertugas menyambung suara imam. Bauri dewe enggak krungu bas suarane imam, tapi krungu suarane penyambung sah. Ya. Ndi mau. Namanya mubalek, gue mau arani mubalek tukang ceramah. Au yara ba'da saffi, atau melihat sebagian dari soft. Boleh. Ndi mau. Wa in shalla fil masjid wal ma'mumu kharijal masjid. Kalau imam sholat di masjid, makmum di luar masjid, qariban minhu, dekat dari masjid. Dekat dari masjid itu dari bangunan paling belakang masjid, jaraknya kira-kira 150 meter lah. Wa huwa alimun bi sholatihi, dan dia mengerti melihat sholatnya imam, orang di luar masjid itu, wala haila, tidak ada yang menghalangi hunaka disanya, jaza maka sah. Apa maknanya hail itu? Hajiz, penghalang, yamna'u, yang mencegah, menghalangi, al-istitrok, berjalan menuju imam, awil musyahadah, atau menghalangi menyaksikan, melihat imam. Jadi Jumatan ini mbiyen pas cilik. Terus ono sing manggen ning empere tonggo-tonggo, sah. Wong jarake dari empere Pak Heri sampai empere masjid gak sampai 150 meter. Ukur sak ngono, sah sak pol-pole. Al-Fatihah.